Romo, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang, selamat bergabung kembali dalam Leksio Divina secara daring bersama dengan CJJ. Pada malam hari ini kita akan Leksio Divina dengan bahan dari Matius 4 ayat 12 sampai 23. Leksio Divina malam hari ini akan dipimpin oleh Romo Jaya Ordo Karmel. Nanti untuk rundown-nya kita akan seperti biasa diawali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Frater Horas. Kemudian kita akan masuk ke tahap Lexio dan pendalaman dipandu oleh Romo Jaya. Kemudian setelah pendalaman kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Frater Horas. Setelah itu kita akan masuk ke tahap meditatif atau merenungkan. Kemudian lanjut langsung ke oratio yang akan dipimpin oleh Romo Jaya sendiri. Nanti sebelum kita akhiri pertemuan kita, jika ada nanti pengumuman, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Romo Jaya selaku ketua dari CJJ. Para saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini saya ditemani oleh saudara saya, Frater Horas. Nanti sebelum kita mulai, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa nanti langsung ditulis di kolom chat dan dikirim kepada saya Frater Krisma atau Frater Horas. Atau bisa juga nanti langsung raise hand pada saat sesi tanya jawab. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita awali pertemuan kita ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Frater Horas. Kepada Frater Horas, saya persilahkan. Para saudara terkasih, marilah kita buka pertemuan kita ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hingga kami dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini. Ya Tuhan, sertailah kami dalam pertemuan kami ini, semoga kami dapat menemukan maknanya bagi kehidupan kami sehari-hari untuk kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji dan termulia nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Frater Horas. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke tahap Lexio Divina, tahap Lexio dan pendalaman. Kita akan dipandu oleh Romo Jaya. Kepada Romo Jaya kami persilahkan. Baik, terima kasih Frater. Baik Bapak Ibu, malam ini kita bersama akan melihat Matius bab 4 ayat 22 sampai dengan 23. Mari seperti biasa kita membaca terlebih dahulu teks yang akan kita renungkan bersama. Nanti Bapak Ibu silakan bisa bergantian membaca ayat per ayat. Baik, saya mulai dari ayat yang ke-12, nanti silakan Anda yang mau membaca, boleh membaca ayat per ayat dengan unmute mikrofon masing-masing. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Tiberium dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Jebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka,
Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Baik, akan saya bacakan sekali lagi teks ini sambil Anda semua menyimak dan merenungkan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Mari kita hening sejenak, kita renungkan apa yang baru kita baca bersama. Baik, Bapak Ibu, sekarang mari kita renungkan bersama teks ini. Yang pertama tadi dikatakan, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Nah, kata-kata ini bisa menjadi sebuah penanda atau menjadi petunjuk tentang masa transisi pelayanan dari Yohanes menuju kepada Yesus. Jadi seolah-olah dengan kejadian ini, yang menjadi tokoh yang perlu untuk diperhatikan sekarang sudah beralih. Kedua tokoh ini, yaitu Yohanes dan Yesus, merupakan tokoh-tokoh yang mengarahkan orang-orang Israel untuk mendekat kepada Allah. Dan sekarang mulai beralih dari cara dan kata-kata, pewartaan, perbuatan yang dikerjakan oleh Yohanes menuju kepada cara yang dikerjakan oleh Yesus. Dan apalagi kita juga tahu Yohanes sendiri mengatakan bahwa dia hanyalah mempersiapkan. Akan datang orang sesudahnya yang akan
menggenapi semua yang dinyatakan di dalam kitab suci. Nah, inilah yang dipersiapkan oleh Yohanes, yaitu Yesus. Nah, transisi pelayanan yang terjadi antara Yohanes dan Yesus ini rupanya ditandai dengan kejadian-kejadian yang bagi kita mungkin menyedihkan, yaitu yang pertama, Yohanes mesti ditangkap karena keberaniannya yang mau menentang perbuatan pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua, menyingkirnya Yesus ke wilayah Galilea. Jadi dari peristiwa-peristiwa ini sepertinya background atau konteks ceritanya mulai beralih. Perhatian-perhatian juga mulai bergeser. Dengan penegasan bahwa Yohanes ditangkap, ini menunjukkan adanya sebuah bahaya yang berasal dari penguasa politik. Jadi rupanya penguasa politik juga tidak begitu saja menerima pewartaan atau suara-suara kenabian dari tokoh-tokoh religius, orang-orang yang mau mengarahkan mereka semua kepada kebaikan. Dan saya kira ini pun juga masih bisa kita lihat sampai saat ini ketika banyak tokoh yang menyuarakan kebaikan, kebenaran, seringkali justru mendapatkan tentangan dari pihak-pihak yang memiliki kuasa lebih tinggi. Dengan fenomena ini, kita juga melihat bahwa rupanya juga ada konsekuensi yang mesti ditanggung bagi orang-orang yang mau memperjuangkan, membela, dan menyerukan kebenaran. Jadi bagi kita yang berani bersuara, menyuarakan kebenaran, pasti akan menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang salah satu kemungkinannya adalah konsekuensi seperti yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Ini sudah umum kita kenali. Oleh karena itu, ketika kita mau sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran, ya kita mesti paham konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian, ada tindakan strategis yang diambil oleh Yesus, yaitu menyingkir ke Galilea. Nah, kita tahu Galilea ini ada wilayah di sebelah utara bagian Israel, dan di situ terdapat banyak sekali suku bangsa. Pertemuan budaya ada di sana, pertukaran relasi budaya terjadi, dan mungkin juga pemahaman-pemahaman antar bangsa juga ikut saling bertukar di sana. Jadi suasana semacam itu tentunya membawa keterbukaan, tentunya membawa orang berpikir lebih luas, karena ternyata yang dimiliki tidak hanya budaya sendiri dengan berbagai macam etika, moral, perilaku, tetapi juga ada yang semacam itu yang dibawa oleh orang asing. Maka pertemuan-pertemuan semacam ini bisa membuka wawasan mereka. Dan ketika Yesus bergerak ke area itu, nah di situ kita bisa melihat adanya sesuatu yang positif yang dilihat oleh si penulis Injil ini sebagai bagian dari nubuatan, pemenuhan dari apa yang pernah disampaikan oleh kitab suci, terutama Nabi Yesaya, bahwa akan ada terang yang tampil menerangi bangsa-bangsa, menerangi banyak orang. Nah itulah yang terjadi dengan Yesus. Maka ketika dia pergi, dikatakan menyingkir itu ternyata justru di sana ada pemenuhan nubuatan kitab suci. Dia menjadi terang bagi banyak orang. Kemudian ayat ke-13 sampai ke-16, ini ada satu rangkaian yang bisa kita lihat, itu penggenapan dari nubuatan yang semacam ini. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Nah, ini
menunjukkan kepada kita bahwa ada korelasi antara bergesernya Yesus dari tempat hidupnya semula ke tempat hidup yang baru. Nah, di tempat hidup yang baru ini ternyata juga memiliki makna yang bisa kita lihat secara lebih jauh, yaitu Yesus mulai bergerak dari hidup personal, hidup pribadinya yang mungkin tidak terlalu banyak dikenal orang, menuju kepada pelayanan publik, hidup publik yang akan dikenal oleh lebih banyak orang. Jadi sekarang bisa paham bahwa pergantian sosok yang menjadi fokus di tengah masyarakat ternyata merupakan bagian dari gerakan Yesus untuk masuk ke pelayanan publik ini. Dari Nazaret ke Kapernaum. Lalu Kapernaum sendiri dikatakan adalah wilayah di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Nah, ini tentunya wilayah yang lebih besar, lebih luas, dan lebih berpengaruh daripada Nazaret. Apalagi letaknya di tepi danau, dan pada waktu itu tepi danau juga menjadi sebuah tempat yang strategis. Karena di situ ada berbagai macam aktivitas. Jadi kita bisa melihat sekarang pusat pelayanan Yesus berada di lokasi yang strategis. Banyak orang ke daerah situ, jadi beragam populasi, beragam bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Juga di situ adalah pusat pergerakan ekonomi. Jadi di tepi danau ini ada aktivitas para nelayan, ada aktivitas pergerakan kapal, pergerakan perahu dari satu tempat ke tempat lain yang menghubungkan wilayah-wilayah yang dibatasi oleh Danau Galilea ini. Jadi rupanya ada dinamika yang menarik seperti ini. Yesus dari Nazaret menuju ke tempat yang lebih ramai. Mungkin dari tempat yang sepi menuju ke tempat yang banyak orang. Nah, itu memungkinkan dia untuk mewartakan misinya kepada lebih banyak pendengar. Lalu dikatakan soal Zebulon dan Naftali. Ini ada di wilayah utara. Dan dikatakan oleh Yesaya jelas sekali, bab 9 ayat 1-2 dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi ada pesan semacam itu. Dan ini rupanya dikenali oleh penulis ini sebagai bentuk penggenapan dari nubuat Yesaya ini. Jadi pergerakan Yesus mengawali pemenuhan nubuatan Yesaya. Kemudian dikatakan di ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kata-kata ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, ini nanti bisa kita lihat merupakan gema dari seruan Yohanes Pembaptis. Makanya penulis rupanya masih menghubungkan peralihan ini. Ada transisi dari Yohanes Pembaptis kepada Yesus. Inti pesannya masih tetap sama, pertobatan dan soal kerajaan surga. Nah, dikatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Nah, ini merupakan penegasan awal pelayanan publik dari Yesus ini. Yang nantinya juga akan diwarnai dengan berbagai macam kegiatan Yesus mengajar, menyembuhkan, dan mendemonstrasikan kuasa Allah atau kuasa ilahi untuk menunjukkan bahwa dia memang sang Mesias itu sendiri. Dialah sang pembebas yang akan membawa banyak orang menuju kepada keselamatan. Maka digariskan di situ, Yesus memberitakan bla 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 bla. Jadi kata memberitakan menegaskan soal ini, pelayanan publik.
Dia menjadi pengajar, dia menjadi pemberita, dan dia menjadi sosok yang mengharapkan banyak orang berubah. Lalu inti pewartaan adalah pertobatan. Pertobatan itu apa? Ya, pertobatan adalah perubahan pikiran dan hati yang radikal, berpaling dari dosa dan mendekat kepada Tuhan. Nah, sekali lagi ini menggemakan seruan dari Yohanes Pembaptis. Ada soal pengakuan dosa, ada memohon pengampunan, ada soal komitmen pada cara hidup yang baru. Itulah bentuk pertobatan. Nah, pertobatan ini menjadi prasyarat untuk memasuki kerajaan surga. Makanya tobat dan kerajaan surga digandengkan menjadi satu bagian yang utuh. Nah, saya kira ini juga masih relevan untuk kita semua, supaya kita ketika mau menegaskan diri sebagai pengikut Kristus, mau menegaskan diri untuk masuk dalam kerajaan surga, juga mesti ingat, ada perubahan-perubahan hidup yang mesti dikerjakan. Supaya hidup kita lebih tertata, lalu lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kerajaan surga sendiri adalah pemerintahan atau kekuasaan Allah yang berdaulat. Nah, ciri-cirinya apa? Kebenaran, kedamaian, sukacita dalam Roh Kudus. Ini bukan berarti kekuasaan politis, tetapi merupakan kekuasaan yang sifatnya rohani. Jadi kita semua yang mengakui kedaulatan Allah mesti mau menundukkan diri pada apa yang Dia kehendaki. Dan yang Dia kehendaki adalah hal-hal yang baik demi kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan kita bersama. Jadi kalau sudah dicirikan semacam itu, seperti yang dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu, kita bisa menemukan itulah kurang lebih tanda-tanda kerajaan Allah itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu ketika kita memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kedamaian, bersukacita dalam Roh Kudus, dan selalu membawa kebaikan bagi orang lain di sekitar kita. Nah, kata-kata Yesus soal kerajaan surga sudah dekat, ini juga menunjukkan nilai pentingnya bahwa perlu untuk mengambil sikap supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sikapnya itu adalah apa? Pertobatan. Nah, kita perlu merespon ini dengan segera, karena kerajaan Allah sudah dekat. Masih leha-leha atau tidak, nah itu menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah tanda tanya bagi kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh masuk kepada kerajaan Allah itu sendiri ketika kita memiliki respon yang tidak sifatnya segera. Nah, ini menunjukkan komitmen itu, kesegeraan, urgensi, supaya kita bisa meraih kehidupan yang lebih selaras dengan apa yang dikehendaki Allah dan bisa masuk kerajaan surga. Jadi apa-apa yang mendekat kepada kita tentu perlu kita respon dengan selayaknya. Nah, kemudian ayat 18 dikatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yang pertama kita melihat soal Danau Galilea, yang tadi sudah saya singgung sedikit, itu disebut juga Danau Genesaret, disebut juga Danau Tiberias, karena wilayah-wilayah yang ada di sekitar danau ini ya kurang lebih seperti itu. Ada Kapernaum, ada Genesaret, ada Tiberias, sehingga disebut dengan nama-nama itu. Ini adalah danau air tawar di wilayah Galilea. Dan di situ ada pusat perikanan dan perdagangan. Karena orang-orang yang berlayar untuk mencari ikan, kemudian ikannya dijual di tempat-tempat itu, sehingga kota-kota atau wilayah-wilayah yang ada di sekitar Danau Galilea menjadi ramai dan menjadi pusat perdagangan. Nah, inilah yang disasar oleh Yesus. Ini bagi Yesus, ini adalah tempat yang sangat strategis untuk memulai pewartaannya, pelayanannya. Kemudian ketika dia menyusur
lokasi, itu juga menunjukkan bahwa dia ini orang yang aktif, tidak berhenti di satu tempat, tetapi bergerak menyusur tepi danau Galilea. Nah, pergerakan ini tentu membuat dia akan semakin banyak berjumpa dengan orang. Tidak hanya di satu tempat, tetapi di banyak tempat di sekitar danau Galilea itu. Nah, kemudian dikatakan ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Simon adalah tokoh sentral dalam Injil dan gereja mula-mula. Namanya berarti batu karang yang ditandaskan juga oleh Yesus sebagai tanda peran fundamentalnya dalam gereja. Dan di atas batu karang inilah Yesus mendirikan gerejanya. Kemudian Andreas, saudara Petrus, dikenal karena membawa banyak orang kepada Yesus, termasuk Petrus sendiri. Jadi rupanya mereka ini akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang sangat penting di dalam pewartaan tentang keselamatan yang dibawa Yesus ini. Dan menjadi penting juga untuk gereja awali. Nah, panggilan kedua bersaudara ini menyoroti pentingnya keluarga dan penginjilan yang sifatnya punya korelasi atau memiliki hubungan satu dengan yang lain yang lebih dekat. Sehingga juga akan menjadi penting nilainya bagi penyebaran Injil. Nah, kemitraan mereka dalam menangkap ikan menjadi pertanda kolaborasi mereka di masa depan dalam pelayanan. Nah, ini rupanya Yesus juga pinter yang diambil ini orang-orang yang memiliki hubungan saudara ini, supaya mereka bisa menghayati hidup persaudaraannya itu dengan lebih baik. Lalu visi Yesus untuk membangun sebuah keluarga dengan Allah sebagai Bapa dan dia sebagai yang sulung, itu bisa menjadi semakin mudah. Itu tentu harapan semacam itu. Kemudian dikatakan juga mereka ini sedang menebarkan jala di danau. Nah, ini merupakan gambaran dari kegiatan harian mereka. Karena mereka adalah penjala ikan atau nelayan. Maka nggak heran kalau mereka ya sedang mengerjakan itu semua. Nah, dalam arti ini kita juga melihat ternyata Yesus memanggil orang-orang yang aktif bekerja di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kemudian juga dikatakan bahwa nantinya Yesus akan menjadikan mereka ini sebagai penjala-penjala manusia. Jadi sepertinya juga mengubah konteks kehidupan mereka mula-mula sebagai nelayan menjadi orang-orang yang pada akhirnya bisa merekrut orang lain atau banyak orang untuk dibawa menuju kepada keselamatan. Jadi ada hal-hal tertentu yang sifatnya masih sama dengan pekerjaan sehari-hari itu yang ditransformasi untuk dijadikan sebagai sarana menjalankan misi atau visi dari Yesus Kristus ini. Yang semacam ini saya kira juga bisa menjadi bagian dari renungan kita, karena seringkali kita memisahkan antara apa yang kita kerjakan sehari-hari ini dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Seolah-olah semuanya terpisah. Padahal ternyata kita kadang-kadang bisa menemukan hal yang kita minati, yang sifatnya baik, benar, adil, indah, dan seterusnya itu, ternyata juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tujuannya. Jadi sering kita menemukan dalam berbagai macam profesi-profesi kita misalnya, ternyata dipakai Tuhan di situ untuk melakukan sesuatu. Sebagai pekerja harian biasa di kantor misalnya, ternyata di situ pun Tuhan bisa bekerja melalui kita. Hal-hal yang sederhana, sapaan untuk teman, hal yang sederhana, menawarkan bantuan dan seterusnya. Atau mungkin orang-orang yang memiliki kedudukan-kedudukan tertentu di dalam tempat kerjanya atau di dalam perusahaannya dan seterusnya. Nah, di situ kita kadang-kadang juga bisa menemukan, oh ternyata saya diposisikan di sini ini untuk membawa kebaikan bagi banyak orang. Oh ternyata untuk membuat orang lain bisa sejahtera dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa bekerja melalui kita untuk orang lain di sekitar kita melalui pekerjaan yang kita miliki. Nah, oleh karena itulah kita diajak untuk merenungkan hal-hal yang semacam ini supaya menemukan bagaimana panggilan Tuhan itu sebetulnya ada di dalam diri kita masing-masing melalui profesi atau pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi jangan-jangan Tuhan menjadikan kita sebagai orang-orang tertentu dengan jabatan-jabatan tertentu, dengan profesi-profesi tertentu, di situ ada unsur panggilan untuk menjadi apa? Penjala-penjala manusia, untuk menebarkan
kebaikan. Nah, kemudian dikatakan mereka ini adalah penjala ikan atau nelayan. Ini adalah bentuk atau jenis pekerjaan yang membutuhkan kekuatan, kerja keras, membutuhkan kesabaran dan ketahanan. Nah, tentunya Yesus juga punya visi ketika dia memilih orang-orang semacam ini. Kenapa kok memilih nelayan? Bisa jadi karena latar belakang jenis pekerjaan yang demikian ini sangat diperlukan untuk visi ke depan, yaitu penyebaran berita tentang kerajaan Allah. Karena pekerjaan itu pun juga bisa berhadapan dengan situasi-situasi yang keras, butuh kesabaran dan butuh ketahanan. Sama seperti apa yang tadi kita lihat terjadi pada diri Yohanes Pembaptis. Dia mewartakan kebenaran dan dia mesti menanggung konsekuensinya. Nah, demikian juga dengan para murid. Mereka diminta untuk mewartakan warta tentang keselamatan Allah dalam Kristus. Tentunya itu adalah jenis pekerjaan yang tidak mudah, jenis pekerjaan yang keras, sehingga membutuhkan daya tahan yang lebih, membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan tentunya iman di sana. Nah, mungkin background menjadi pelayan, menjadi nelayan ini bisa menjadi sebuah bekal bagi mereka. Itu mungkin yang dipandang oleh Yesus seperti itu, sehingga dia memilih para nelayan ini. Karena mereka sudah memiliki kebiasaan untuk itu, lalu belum lagi menyeleksi ikan-ikan, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang perlu diambil, dan mana yang perlu dikembalikan. Nah, yang semacam itu tentunya juga diperlukan untuk mengumpulkan orang-orang di dalam kerajaan Allah. Mana yang perlu diambil, mana yang tidak, mana yang sudah cukup baik, dan mana yang belum, dan seterusnya. Itu butuh kejelian. Kualitas-kualitas inilah yang sangat penting bagi para murid untuk mengerjakan misinya mereka kemudian. Lalu pemilihan nelayan sebagai murid ini juga menggarisbawahi partisipasi orang biasa untuk tujuan yang luar biasa. Jadi mereka bukan pejabat, mereka juga bukan orang-orang yang memiliki pendidikan formal yang tinggi, tetapi cukup terlatih di dalam kehidupan mereka sebagai nelayan. Nah, tentunya ini menggambarkan lapisan masyarakat yang biasa, bukan golongan Farisi, bukan golongan Saduki, juga bukan golongan orang-orang yang menduduki posisi sebagai pejabat-pejabat politik. Ini adalah orang biasa yang bekerja di dalam kerasnya kehidupan danau atau laut. Tapi dari orang-orang yang demikian inilah nanti akan muncul pribadi-pribadi yang luar biasa, yang kuat, yang bisa mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini juga mencerminkan kerendahan hati dan kesederhanaan pelayanan Yesus. Dia tidak memilih orang-orang yang tinggi dalam kedudukan dan hebat di dalam soal pendidikan, tetapi orang-orang biasa. Itulah yang dilihat sebagai bentuk kerendahan hati dan kesederhanaan Yesus, karena pelayanannya menyentuh orang-orang yang semacam ini. Dan ini kontras dengan kaum elit agama pada masa itu yang hanya mau hidup bergaul dengan golongannya saja yang dianggap sebagai golongan elit di dalam masyarakat. Kemudian ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus memanggil mereka, mengundang langsung untuk meninggalkan kehidupan dan prioritas sebelumnya demi merangkul jalan hidup yang baru. Mari ikutlah aku. Nah, kata-kata ini juga menampilkan otoritas Yesus yang kuat. Karena kalau nggak kuat, ya mana mungkin mereka bisa begitu saja mengatakan, ya saya mau ikut. Kalau Yesus tidak memiliki otoritas, mungkin mereka akan berpikir dulu sekian kali untuk bisa mengikuti orang ini. Apa ia layak untuk diikuti? Tetapi kata-kata Yesus, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia," ternyata mengubah mereka. Dan ini artinya Yesus memiliki otoritas. Dan otoritasnya ditunjukkan juga di dalam tindakannya yang tanpa perantara. Langsung berhadapan dengan orang-orang yang dipilih untuk menjadi murid itu. Kemudian kata-kata "mari ikutlah aku" itu diikuti dengan "aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Nah, sekali lagi di sini ada otoritas yang menunjukkan kuasa Yesus, karena dia memanggil mereka lalu mengatakan "aku akan menjadikan." Nah, itu berarti Yesus ini akan mendidik mereka,
akan membentuk mereka sehingga mereka bisa dan layak untuk menjadi penjala-penjala manusia. Nah, ini sekali lagi menunjukkan otoritas Yesus itu. Sayalah yang akan membentuk kamu. Saya akan membentuk kamu menjadi penjala-penjala manusia. Yesus juga menggunakan konteks yang sudah dikenal oleh orang-orang yang dipanggil ini untuk menggambarkan pekerjaan baru mereka. Jadi seolah-olah Yesus mengatakan bahwa sekarang kamu menjadi penangkap ikan. Kamu sudah tahu apa yang dimaksud dengan menjala ikan. Kamu sudah tahu apa artinya menyeleksi ikan. Kamu juga sudah tahu apa artinya sabar untuk mengurusi jala-jala kalian itu. Nah, sekarang itulah yang mesti diterapkan untuk pekerjaan baru dalam menangkap manusia-manusia yang perlu untuk diselamatkan. Jadi karakter dan cara untuk menangkap ikan itu menjadi modal bagi mereka untuk proses transformasi menuju penjala-penjala manusia. Nah, itu yang ditegaskan oleh Yesus. Aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia dengan menggunakan konteks kegiatan pekerjaan yang sudah dikenali sebelumnya. Lalu dalam Perjanjian Lama, gambaran penangkapan ikan itu kadang-kadang juga digunakan dalam konteks penghakiman. Nah, tentunya di sini ada proses seleksi, mana-mana yang perlu ditangkap, mana-mana dilepaskan. Ini digunakan Yesus untuk menjadi arah strategis, yaitu misi penyelamatan. Jadi menjala manusia berarti membawa orang-orang itu untuk masuk kepada keselamatan. Lalu transformasi ini merupakan tipe karya penebusan Yesus. Transformasi yang mana? Transformasi dari orang-orang biasa, nelayan itu yang dijadikan sebagai penjala manusia. Jadi punya cara seperti ini dalam bekerja. Jadi Yesus mengambil sesuatu yang biasa, lalu nanti akan didampingi, dibentuk, diberi kuasa, lalu menjadi luar biasa. Nah, saya kira ini menjadi poin juga yang perlu untuk kita lihat bersama, bagaimana kita berubah atau bertransformasi di dalam Kristus. Bagaimana kita terbuka atas kuasanya yang mengubah kita. Bagaimana kita membuka hati atas kuasa Roh Kudus yang terus-menerus menaungi kita untuk membuat perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Inilah yang menjadi bagian dari perjuangan hidup kita untuk bertransformasi di dalam Allah. Kemudian janji Yesus, aku akan menjadikan kamu, menunjukkan kemampuan Yesus untuk memenuhi misi tersebut melalui para murid. Jadi Yesus tahu apa yang dia kerjakan. Memang yang menjadi kaki tangannya adalah para murid, tetapi yang bekerja adalah dia. Dan dia akan memberikan kepada para murid itu kemampuan untuk mengerjakan itu. Jadi Yesus sudah menunjukkan ini. Saya punya kemampuan, akan saya berikan ke kamu, dan kamu nanti akan melanjutkan ini semua. Saya akan memproses sehingga kamu berubah, dan nanti perubahan itu akan menjadi bekal bagi kamu untuk mengerjakan misi menjala manusia itu. Jadi kurang lebih semacam itu. Lalu ayat yang ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kata segera, ini menunjukkan mereka memiliki respon yang cepat, langsung. Dan menunjukkan kesiapan dan kemauan mengikuti Yesus tanpa ragu-ragu. Nah, apakah betul-betul siap? Nah, kita juga nggak tahu. Karena mereka kondisinya, tadi dikatakan mereka masih bekerja dengan jala mereka itu. Tapi ternyata begitu dipanggil, mereka bisa langsung memberikan respon. Nah, mungkin mereka tidak banyak berpikir panjang karena tahu Yesus itu siapa dan bagaimana. Sehingga mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nah, ini juga menggarisbawahi pengakuan para murid akan otoritas Yesus dan sekaligus komitmen mereka terhadap misi yang dibawa oleh Yesus. Rupanya mereka punya harapan akan hal itu. Jadi mereka tahu Yesus ini membawa misi keselamatan dan mereka diajak untuk berpartisipasi. Nah, karena mereka punya misi yang sama untuk selamat dan membawa keselamatan, mereka lalu mengiyakan undangan Yesus ini. Dan bahkan kata-kata segera itu menjadi kata kuncinya. Mereka tidak menunda-nunda, tapi langsung mengatakan ya. Kemudian mereka meninggalkan jala mereka. Nah, ini menunjukkan gerakan meninggalkan pekerjaan dan rasa aman atas kehidupan mereka karena sudah ditumpukan pada pekerjaan itu untuk merangkul identitas dan tujuan baru. Ya, mungkin juga sebetulnya mereka masih belum tahu sepenuhnya apa yang berikutnya akan terjadi. Hanya mereka tahu bahwa Yesus punya otoritas dan misinya adalah penyelamatan. Nah, tentu tindakan ini juga menjadi ekspresi dari pertobatan dan transformasi. Mereka mau berubah dari hidup yang lama, lalu hidup yang baru dalam Kristus. Berubah menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh
Yesus. Lalu mengikuti Yesus. Jadi kata-kata ini cukup menarik kan? Meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Nah, mengikuti Yesus berarti ada komitmen personal untuk menjadi murid Yesus. Ada komitmen untuk mau belajar dari Yesus. Ada komitmen untuk mau meniru kehidupan Yesus. Dan ada juga komitmen untuk berpartisipasi di dalam karya misi Kristus. Ini mengikuti Yesus punya nilai-nilai semacam ini. Dan mungkin yang sekarang dengan bahasa lebih modern yang umum kita temukan adalah kata kemuritan. Jadi kemauan untuk mengikuti Yesus berarti kemauan untuk menjadi murid. Menjadi murid berarti siap untuk dididik, siap untuk belajar, siap untuk berpartisipasi dalam gerak dan cara Yesus mendidik. Lalu berikutnya ayat 21 dan 22. Dikatakan, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, ini menarik ini. Setelah tadi mendapatkan Petrus, Andreas, sekarang menyusur Danau Galilea, masih berjalan lagi. Dan ketemu lagi dengan yang lain, yaitu Yohanes dan Yakobus. Nah, ini menarik, karena Yesus ternyata terus bergerak berkeliling, mencari-cari. Dan melihat rata-rata di situ ada nelayan, ya itulah yang dia panggil. Lalu kita masih melihat bahwa yang dipanggil ini sekali lagi masih memiliki relasi keluarga. Ya, rupanya Yesus memang kepingin membentuk komunitas yang sifatnya komunal dan kekeluargaan. Sehingga orang-orang yang dipanggil masih memiliki relasi saudara semacam itu. Nah, tentang Yakobus dan Yohanes kita mendapatkan beberapa data. Yakobus dan Yohanes disebut juga anak-anak guntur, merupakan tokoh-tokoh terkemuka di antara para murid. Zebedeus sendiri kemungkinan juga orang yang kaya, orang yang berkecukupan, karena ketika dia mengurusi perahunya, tangkapannya, dia juga memiliki pekerja upahan. Lalu Yakobus kemudian menjadi martir, rasul pertama. Dan Yohanes secara tradisional dianggap sebagai penginjil dan penulis surat Yohanes lalu Wahyu. Nah, saat itu kondisi mereka adalah sedang membereskan jala bersama ayah mereka. Jadi sedang melakukan bisnis keluarga. Lalu kehadiran Yesus di situ juga diketahui oleh sang kepala keluarga, ayah mereka Zebedeus. Ketika Yesus mengundang mereka untuk ikut, saya kira juga ayahnya pasti tahu, mendengar. Lalu yang menariknya adalah dalam kondisi itu ternyata mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Nah, sepertinya di situ tidak ada konflik, tidak ada pertentangan, tidak ada tarik ulur antara si anak-anak ini dengan bapaknya. Jadi sepertinya mereka ya oke-oke saja. Zebedeus tidak keberatan kalau anak-anaknya ini mengikuti Yesus. Atau mungkin Zebedeus tidak beranggapan bahwa mereka ini akan lepas dari keluarganya. Karena mungkin akan melihat dua orang anaknya ini tetap akan kembali dan tinggal di rumahnya walaupun mereka ikut Yesus, mendengarkan Yesus. Mungkin ya, seperti itu juga. Tapi yang jelas sang ayah tidak menentang keputusan anak-anak. Jadi dia mendukung, dia mengiyakan. Sehingga Yakobus dan Yohanes akhirnya mengikuti Yesus. Undangan Yesus yang demikian spontan yang diberikan kepada murid-muridnya ini juga merupakan sebuah panggilan yang sifatnya serta-merta dan mungkin juga membutuhkan pemikiran dan komitmen yang cukup untuk bisa mengatakan, ya, saya mau ikut. Dan keputusan itu juga mesti diambil secara cepat, spontan. Nah, ini mungkin sudah ada kondisi-kondisi sebelumnya yang membuat orang-orang ini mau mengiyakan undangan Yesus. Nah, undangan yang spontan dan tanggapan yang diberikan menunjukkan sekali lagi kepada kita bahwa panggilan Yesus memang bersifat otoritatif dan transformatif. Otoritatif karena dia betul-betul meminta atau mengundang dengan kehadirannya sendiri di tengah-tengah mereka tanpa perantara. Mungkin juga dia menjadi pribadi yang sangat kuat di sekitar orang-orang yang ada di sana, sehingga undangan itu sepertinya tidak menyulitkan untuk diterima dan diikuti. Kemudian, tanggapan yang radikal dari para murid, nah ini tentu
menunjukkan kepada kita bahwa ada kemauan yang kuat di dalam diri mereka. Karena mereka tahu pengorbanannya apa, konsekuensinya apa. Yang pertama mesti mereka kerjakan adalah meninggalkan perahu. Nah, perahu ini menjadi lambang dari pekerjaan mereka, kehidupan mereka, topangan masa depan mereka. Itu harus ditinggalkan. Lalu yang kedua, meninggalkan ayahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka pun ternyata juga mesti berpisah dari keluarga. Entah sampai berapa lama. Artinya juga mereka tidak mau terikat dengan keluarga ketika sudah mengikuti Yesus. Lalu baru mereka dikatakan mengikuti Yesus. Jadi sudah meninggalkan beberapa hal itu, kemudian ikut dengan Yesus. Jadi ada komitmen kuat dan kesediaan untuk memprioritaskan panggilan Yesus di atas kepentingan pekerjaan pribadi dan keluarga. Lalu masih tetap ada unsur karakter yang sama dari pekerjaan yang baru dan lama, yaitu soal menjala. Dari menjala ikan menjadi menjala manusia. Kemudian ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dan tadi sudah dikatakan Galilea itu di Israel Utara, populasinya beragam, tanahnya subur. Maka kalau Yesus memilih tempat itu juga bisa dilihat bahwa pelayanannya sifatnya aktif. Dan dia terus berkeliling di seluruh Galilea itu. Dan inklusif. Inklusif ini merangkul, menjangkau banyak kalangan. Tidak hanya kelompok tertentu, tapi semua orang yang mungkin dan mau mendengarkan dia. Dia berkeliling itu juga mengajar di rumah-rumah ibadat. Jadi pengajaran di rumah-rumah ibadat, nah, rumah ibadat itu apa? Di sana disebutnya sebagai sinagoga. Itu adalah pusat kehidupan keagamaan bangsa Yahudi, berfungsi sebagai tempat ibadah, pendidikan, dan pertemuan komunitas. Jadi disitulah orang biasa berkumpul untuk membahas banyak hal, untuk melakukan kehidupan keagamaan mereka. Nah, kalau sinagoga menjadi tempat berkumpulnya orang, jadi logis kalau Yesus juga ke sana. Karena dia orang Yahudi yang mesti melakukan apa yang digariskan menurut adat istiadat Yahudi, dan sekaligus juga dia kepingin menjangkau banyak orang. Dia mengajar, itu artinya dia menunjukkan perannya sebagai seorang guru yang dihormati, sehingga dia diberi kesempatan untuk berbicara di ruang-ruang komunal ini. Andaikan dia tidak dihormati, pasti tidak akan diberi kesempatan untuk ngomong, untuk mengajar di rumah-rumah ibadat. Tapi karena dia punya otoritas, dia disegani, maka diberi kesempatan untuk itu. Nah, kita juga tahu dalam kisah-kisah yang lain, pengetahuan Yesus tentang tradisi dan hukum Yahudi sangat-sangat mendalam. Nah, itulah sebabnya dia bisa mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan tentang memberitakan Injil Kerajaan Allah yang dimaksudkan adalah kabar baik tentang pemerintahan Allah dan kedatangan kerajaannya. Juga soal harapan akan keselamatan, pertobatan, dan iman. Ini juga menunjukkan tentang nubuatan dalam Daniel soal Mesias yang mendirikan kerajaan Allah. Jadi kalau orang belajar tentang itu, mungkin orang akan berpikir tentang Mesias ini. Oh, Yesus ini ternyata seperti ini. Jangan-jangan dialah Mesias itu. Nah, sama seperti yang lain-lain. Termasuk Yohanes Pembaptis juga melihat hal itu. Kemudian dikatakan selain memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajar, dia juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, ini merupakan bentuk pelayanan yang membuat otoritas Yesus menjadi semakin kuat. Karena tidak ada orang yang bisa mengerjakan mukjizat-mukjizat semacam ini. Nah, itulah yang kemudian diakui oleh orang pada zaman itu, ya Yesus ini sebagai pribadi yang ilahi. Dialah sang Mesias itu sendiri. Dan ini juga menunjukkan tentang belas kasih dan otoritas ilahi dari Yesus. Sekali lagi ini menggenapi nubuat mesianik Yesaya. Dia menjadi orang yang diutus untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan pada orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Nah, itulah kurang lebih Bapak Ibu nilai-nilai yang bisa kita renungkan dari teks yang kita baca bersama ini. Mungkin kalau ada pendalaman silakan. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dipandu oleh Frater Horas. Kepada Frater Horas saya persilahkan.
Baik, terima kasih Frater Krisma. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, apakah ada pertanyaan mengenai pemaparan untuk mendalami apa yang telah disampaikan oleh Romo Jaya tadi mengenai Injil Matius 4 ayat 12 sampai 23? Jika ada, bisa langsung disampaikan melalui chat ataupun langsung raise hand di Zoom ini. Kepada Bapak Ibu atau saudara-saudara yang terkasih, dipersilakan. Selamat malam, Frater, dan selamat malam, Romo Jaya. Saya hanya mau tanya, apakah Petrus dan Andreas adalah murid Yesus yang pertama kali? Ya, kalau dilihat dari apa yang kita baca tadi memang demikian. Jadi begitu Yesus tampil lalu memanggil murid-murid itu. Jadi urutannya tadi dikatakan itu. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Ya. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih Bu. Apakah ada? Silakan Bapak Bayu Cahyo. Ya, selamat malam, Frater. Selamat malam, Romo. Di kalimat pertama itu kan, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes ditangkap, Yesus menyingkir begitu ya. Berarti seperti menunggu momen begitu ya. Menunggu momen Yohanes ditangkap, kemudian Yesus baru menyingkir, kesannya begitu ya. Nah, kira-kira ada alasan apa itu, Romo? Yang kedua, apakah Galilea ini yang pertama-tama begitu ya? Setelah dibaptis kan kemarin kita merayakan pembaptisan Tuhan, kemudian apalagi sebelumnya ya, sebelum 2 minggu yang lalu ya. Berarti ini kan yang pertama begitu ya. Kira-kira kenapa nih memilih Galilea, Romo? Atau memang ya karena dekat Nazaret atau gimana begitu, Romo? Terima kasih, Romo. Terima kasih, Frater. Ya, terima kasih. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, kata menyingkir itu pertama bisa dinilai sebagai bentuk untuk menghindar dari sesuatu, maka menyingkir. Nah, apa yang mau dihindari? Kemungkinan ya bahaya-bahaya yang bisa membuat Yesus semakin disudutkan. Lalu bisa juga dipahami sebagai bentuk yang memang mau digunakan Yesus sebagai sarana untuk mewartakan melalui tempat-tempat tertentu. Nah, di sini dikatakan wilayah Galilea. Kenapa Galilea yang dipilih? Karena di situ ada begitu banyak bangsa. Jadi ada pertemuan dari berbagai macam bangsa. Dikatakan tadi antara orang Yahudi maupun non-Yahudi ada di sana. Jadi kalau Yesus ada di situ, mungkin akan menjadi lebih aman. Karena dia ada di tengah-tengah begitu banyak orang yang lebih terbuka. Bukan orang-orang yang kolot, bukan orang-orang yang hanya berpikir tentang satu budaya saja, tapi berpikir tentang banyak budaya. Dan berpikir tentang banyak budaya itu artinya punya pikiran yang terbuka. Jadi akan lebih memudahkan dia untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya lebih baru. Jadi dengan demikian, Yesus berada di tempat yang nyaman dan enak, aman bagi dia untuk mewartakan sesuatu yang baru. Jadi bukan di tempat-tempat yang isinya hanya orang sebangsa. Ya mungkin ketika dia menyampaikan sesuatu yang baru, bisa menimbulkan bentrokan yang lebih kuat di awal. Jadi terlalu dini untuk mungkin bentrok-bentrok itu. Jadi sepertinya beliaunya mau menghindarkan itu. Selain juga berusaha untuk menghindarkan dari orang-orang yang berseberangan dengan Yohanes Pembaptis. Itu kurang lebih. Baik, Romo, terima kasih. Terima kasih. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau begitu, saya juga ingin bertanya, Romo. Silakan. Yang tadi melalui pemaparan Romo, saya melihat adanya 4 struktur yang mungkin dapat menggambarkannya, yaitu yang pertama itu pemenuhan nubuat Nabi Yesaya, pesan pertobatan, panggilan murid, dan berbuah pada pelayanan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Sebelum itu juga tadi, pada bagian awal juga tadi telah dikatakan bahwa ada konsekuensi ketika ingin menyatakan suatu kebenaran ataupun keadilan di tengah masyarakat, ataupun seperti yang kamu katakan tadi, ada hal yang baru mungkin akan langsung bentrok dengan orang-orang yang mungkin sudah lama di situ ataupun sesuai dengan tradisi mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, bagaimana
kita ataupun sebagai orang-orang zaman ini mungkin dapat semakin ditumbuhkan lagi keberanian untuk menyuarakan keadilan ataupun kebenaran itu. Mungkin yang saya maksud di sini Romo, ya hal-hal yang mungkin sangat relevan dan dapat dengan mudah dapat kita lakukan seperti itu. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan ini. Pertama-tama mungkin terus-menerus menguatkan visi akan hidup abadi. Nah, kita sudah bisa melihat dari gejala di masyarakat, orang-orang yang punya komitmen kuat untuk berhadapan dengan otoritas ketika mereka menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, mereka memiliki dalam tanda kutip pola-pola hidup rohani tertentu. Ya, itu bisa tercermin dari kata-kata mereka. Kenapa mereka begitu berani seperti itu? Karena ada iman yang ditujukan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Itu sangat kuat itu. Yaitu orang-orang yang berada dalam pergerakan semacam itu. Kita bisa melihat gejala-gejala itu ada, dan berikutnya selain itu juga nilai-nilai yang lebih tinggi secara manusiawi. Jadi kalau tadi nilai yang lebih tinggi yang sifatnya spiritual, nilainya sifatnya surgawi, ilahi. Nah, sekarang nilai yang lebih tinggi yang sifatnya masih manusiawi. Yaitu apa? Soal kesejahteraan bersama, keadilan, kebenaran. Nah, ini ketika orang memiliki pegangan kuat akan hal itu, maka akan memudahkan dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin mengandung konsekuensi berat akan bertabrakan dengan orang-orang yang menentang. Ya, kita juga bisa melihat itu ada dalam diri orang-orang yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan keadilan. Kemudian yang mungkin perlu untuk dilihat lebih jauh adalah yang pertama tadi itu, yaitu iman akan nilai-nilai ilahi di atas kepentingan-kepentingan manusiawi. Ini yang mungkin perlu untuk didalami, karena kalau diperhatikan, ya orang-orang yang memiliki nilai-nilai semacam ini, biasanya mereka memang sangat berani, dan dalam keberanian itu juga lebih bijaksana, karena menjadi lebih tahu mana yang mesti dikerjakan, supaya kebenaran itu bisa tersampaikan, dan apa yang diperjuangkan demi kepentingan yang lebih tinggi itu, pada akhirnya akan lebih memiliki ruang yang lebih luas untuk diterima di tengah masyarakat. Kalau hanya sekedar berani-beranian atau kuat-kuatan, ya mungkin akan hancur. Tapi karena ada hal-hal yang lebih tinggi yang diperjuangkan, itulah yang membuat mereka menjadi bisa lebih banyak masuk. Karena yang disasar bukan lagi soal yang fisik, tetapi yang rohani. Dan yang rohani itu sifatnya universal. Lalu bisa disadari oleh batin masing-masing. Jadi ketika nilai ilahi itu digemakan terus-menerus, nurani dari yang bersangkutan pasti akan semakin baik juga. Nurani dari orang-orang yang disasar juga akan jadi semakin tergetar. Nah, sebetulnya juga sama seperti dengan Herodes itu. Walaupun dia menghukum Yohanes, tetapi nuraninya juga mengatakan sesuatu kepadanya. Makanya peristiwa berikutnya ketika berhadapan dengan Yesus, ya dia juga mulai hati-hati. Karena nuraninya sudah terusik oleh apa yang dikatakan oleh Yohanes. Itu jadi nilai yang lebih tinggi yang sifatnya rohani itu yang mungkin bisa dipakai sebagai landasan untuk semua itu. Itu, Rator. Baik Romo, terima kasih. Kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah masih ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Jika tidak ada lagi mengingat waktu juga, maka mungkin sesi pertanyaan cukup untuk sampai di sini, dan saya kembalikan ke Frater Krisma sebagai host. Terima kasih. Terima kasih, Frater Horas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan melanjutkan acara kita ke tahap meditatif dan tahap oratio oleh Romo Jaya. Kepada Romo Jaya, saya persilakan. Baik, untuk merenungkan kembali, mari kita sama-sama memperhatikan kembali teks yang tadi kita renungkan bersama. Saya akan membacakan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali,
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.